Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Isbat selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Data. Mohon izin Bapak, saya Sofia Wahini Tias dengan NRP 33246000007 dari kelas 1 4 Sains Data Terapan kelas A. Di sini akan mendemonstrasikan hasil pengerjaan tugas saya. Jadi yang pertama-tama di video kali ini saya akan menjelaskan alur program dan langkah-langkah script otomasi. Di sini ada 4 studi kasus yang akan saya paparkan langkah-langkahnya dan alur serta hasil pengerjaannya. Nah, baik sebelum itu, saya di sini ingin menyampaikan sedikit tentang latar belakang tentang script di sini. Jadi di era digital saat ini ya, otomasi sistem menggunakan scripting ini menjadi fondasi utama dalam administrasi sistem dan developer operation system di sini ya. Nah, di praktikum ini saya akan mencoba beberapa script yang sudah saya buat dalam mengotomatisasi tugas-tugas seperti monitoring layanan, backup terjadwal, pengolahan data, serta administrasi user di lingkungan Linux yang ada. Baik, lanjut. Nah, yang pertama-tama, nanti untuk kasus yang pertama yaitu saya akan membuat script ya, yang dimana dia akan menjalankan pengecekan status service SSH setiap 10 detiknya, ya. Jadi nanti kita akan melakukan pengujian tentang pengecekan status service SSH. Nah, di sini akan memaparkan hasil pengerjaan saya menggunakan laporan yang sudah saya buat di sini. Jadi untuk tugas yang pertama kali ini ya, ini untuk soalnya seperti ini. Jadi kita akan melakukan pengecekan servis SSH secara berkala dengan interval waktu setiap 10 detik dan memberikan notifikasi ke layar jika servis SSH-nya mati. Oke, lanjut. Nah, langkah pengerjaannya seperti apa? Yang pertama-tama kita perlu melakukan pembuatan file script di sini dengan format nrp .ssh.sh di sini. Nah, di sini nrp saya 7, di sini saya menuliskan 7 di sini. Lalu saya membuat script di sini ya. Saya membuat script di sini. Setelah membuat ini ya, membuat file, terus kita langsung mengisi script di dalam filenya seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan workflow di sini. Jadi ketika sistem tidak aktif, maka akan muncul peringatan servis tidak aktif ya. Seperti itu. Nah, namun jika aktif nanti SSH dalam waktu 10 jika waktu 10 detik, 10 detik akan memunculkan output seperti ini, servis SSH. Oke. Nah, setelah kita membuat scriptnya, nah kita jalankan ya, kita running. Namun sebelum itu kita berikan akses terlebih dahulu ya, jadi kita jamut ya, jamut untuk filenya untuk agar bisa diakses. Kemudian kita jalankan script monitoringnya di sini. Di script dengan yang sudah kita buat tadi akan menampilkan output seperti ini ya, output seperti ini bahwa service SSH sudah aktif seperti itu. Nah, namun ketika kita mencoba untuk melakukan stop SSH, nanti akan muncul output seperti ini. Peringatan service SSH tidak aktif. Lalu coba kita aktifkan lagi SSH-nya, terus akan muncul output seperti ini. Ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi, untuk soal yang pertama ini kita sudah berhasil ya untuk melakukan pengecekan status aktif tidak aktifnya di SSH kita menggunakan walkthrough. Ya, baik. Terus ke pertanyaan kedua. Ya, baik. Di pertanyaan kedua di sini kita akan melakukan backup berkala dengan menggunakan rotasi file. Ya, di sini kita akan membuat script ya dengan nama file backup.sh, terus kemudian kita akan melakukan backup otomatis di script akan berjalan selama 1 jam dan dapat dijadwalkan secara otomatis juga melalui cron tab ya setiap hari Minggu di jam 1 malam. Jadi kita akan melakukan backup otomatis seperti itu. Nah, berikut. Jadi yang pertama-tama ya kita langsung saja membuat nama filenya di sini backup.sh. Setelah itu kita isi scriptnya ya. Nah, yang dimana source underscore dir ini yaitu
direktori yang akan dibuat, yaitu direktori jaringan kita. Nah, tujuan backupnya apa? Saya di sini ingin membackup direktori Windows saya, ya. Misal ke desktop atau ke C, ke dokumen seperti itu. Nah, itu lalu dilakukan pengecekan, pastikan direktori backup sudah ada, lalu kita melakukan durasi backup di sini, start time-nya, terus kemudian untuk pembuatan file backupnya dengan file tar dan basic di sini. Setelah itu, jika backup sudah selesai, nanti akan muncul notifikasi backup sudah selesai. Ini tampilan ketika kita mengisi scriptnya ya di Windows. Setelah itu kita berikan eksekusi script seperti biasa, lalu kita jalankan scriptnya di sini, teman-teman. Nah, setelah dijalankan, nah hasilnya di sini ya teman-teman. Nah, kenapa di sini error? Kenapa di sini error? Jadi, hmm, oke, jadi karena kita menjalankannya itu backup ini ya di jam setiap hari Minggu jam 1 malam, jadi apa? Jadi outputnya ini belum tersedia ya teman-teman. Jadi nanti ketika sudah di Minggu jam 11 malam nanti akan menjadi seperti itu. Selesai seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia tetap bisa menjalankan backup rutin setiap hari Minggu di jam 1 malam seperti itu. Oke, itu alur untuk pertanyaan itu. Kita next. Nah, di sini pertanyaan ketiga itu pengolahan data suhu dan kelembapan menggunakan AWK di sini. Jadi kita akan membuat dua script AWK untuk membaca file di sini txt ya filenya ya. File txt berisi data suhu dan kelembapan. Kemudian kita akan mencari nilai suhu maksimum dan rata-rata kelembapan. Di sini filenya ya, oke, kita lanjut. Nah, oke, sini kita buat file namanya data1.txt di sini. Kita akan menampilkan output suhu maksimum dan rata-rata kelembapan. Pertama-tama kita buat filenya di sini ada data1.txt yang berisi tanggal, suhu kelembapan di sini, ya, kita create ya sebagai sampel di sini contoh. Lalu kita buat script AWK untuk suhu maksimumnya terlebih dahulu. Ya, di sini maksimum temperaturnya -999, terus kita kumpul rata perbandingan di sini. Mau kita print suhu maksimumnya ada berapa. Seperti ini tampilannya di Excel script. Setelah itu kita buat yang script yang kedua yaitu rata-rata kelembapan di sini ya, yang bernama average ya, AVG underscore kelembapan .awk, dan isi script seperti berikut. Untuk menghitung kelembapan yaitu rata-rata sama dibagi kalau bisa. Kalau kita print hasilnya, nah itu kita jalankan ya, kita jalankan untuk suhu maksimumnya terlebih dahulu. Nah, di sini udah muncul output suhu maksimum yaitu 27,1. Nah, untuk rata-rata kelembapan di sini yaitu 64,6. Jadi untuk kesimpulannya, step pertama kita menggunakan algoritma pencarian maksimum dengan iterasi mengenal setiap baris NR perbandingan NR lebih bisa dari 1 untuk segi behavior dan membandingkan nilai suhu di kolom kedua. Seperti itu teman-teman, kita next lanjut ke pertanyaan yang ya. Baik, untuk pertanyaan keempat, di sini kita akan melakukan filter user dengan home directory. Kita akan menggunakan script filter.sh untuk memanfaatkan kombinasi script dan untuk mengisah nama user yang memiliki home directory dari file ada /etc/slash password di sini. Jadi kita akan melakukan seleksi pengambil data atau memfilter. Ya, kita lanjut aja ke data. Nah, di sini. Jadi, pertama-tama kita chat slash udah slash etc slash password. Di sini akan menampilkan
seluruh file dari directory etc password ini. Lalu kita akan memfilter baris yang memiliki home directory di sini dengan fungsi grep di sini. Seperti ini sudah. Ini seperti ini. Lalu kita filter ya, filter di sini kita ambil nama usernya aja di sini atau kolom pertamanya dan dengan grep dengan kombinasi cut min b di sini, b2 min s1 di sini. Untuk script secara lengkapnya seperti ini. Kita buat nama file seperti biasanya, lalu kita isi scriptnya. Yang tahap pertama kita menambahkan isi file, kemudian kita filter, dan yang terakhir kita filter nama usernya aja. Seperti ini jalannya. Lalu kita beri eksekusi dan jalankan scriptnya di sini. Ya, kita jalan terlebih dahulu. Yang pertama-tama dia akan menambahkan seluruhan. Lalu yang kedua dia akan memfilter barisnya. Yang ketiga dia akan memfilter nama usernya aja. Seperti itu. Untuk yang nomor menggunakan kombinasi tools Linux standard dan untuk instalasi data dari file system /etc/password di sini. Baik, kita sudah melakukan uji coba base script ya di sini. Baik, kita langsung saja ke kesimpulan. Jadi semua script sudah berjalan sesuai fungsinya. Kita sudah mendemonstrasikan efisiensi otomasi, penghematan waktu dan pengurangan potensi human error di sini ya. Kita juga sudah mengimplementasikan itu. Lalu kita juga sudah bisa memonitoring dan backup berjalan otomatis. Pengolahan data menjadi lebih cepat karena dengan melakukan base script ini lebih cepat, tidak manual, jadi by system serta administrasi user lebih terstruktur. Baik, terima kasih. Sekian video demonstrasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.